Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita akan membahas bencana dalam perspektif sosiologis. Apakah bencana bisa dikaji? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, ada sebuah ilmu yang disebut dengan disaster studies. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kajian bencana. Saya akan merujuk kepada sebuah tulisan atau bab dari sebuah edited book yang berjudul Disaster Research, Multidisciplinary and International Perspective yang diedit oleh Rasmus Dagberg dan kawan-kawan. Dari tulisan tadi, Dagberg mengatakan bahwa sebelum menjawab apakah bencana itu bisa dikaji atau tidak, dimulai dengan fakta bahwa sejak zaman dulu, bencana itu punya karakter frightening but also fascinating. Artinya, bencana itu memang menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, kejadian-kejadian alam seperti ini juga menarik, fascinating. Menarik bagaimana? Menarik manusia sejak alam ini ada untuk mencoba memahami kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang menimbulkan bencana ini. Akibatnya apa? Kajian bencana itu sebenarnya bukan persoalan sekarang. Orang dari sejak zaman klasik sudah mulai mencoba untuk memikirkan apa itu bencana, apa yang menyebabkan bencana, dan akibatnya apa. Jadi kita sebutlah ini adalah pemahaman klasik. Secara spesifik saya akan merujuk kepada pemahaman klasik di zaman Yunani kuno dan Romawi. Nah, mungkin kalau kita membaca buku-buku karya sastra barat, maka kita sering mendengar tuh cerita dewa dan dewi kan. Nah, yang terkenal adalah Zeus dan anak-anaknya dan putra-putrinya. Nah, dalam orang Yunani dulu dan Romawi dulu sudah mencoba untuk menjelaskan apa itu bencana. Ketika mereka melihat letusan gunung api atau gempa, nah dalam pemahaman mereka yang klasik itu dipahami oleh bencana adalah kemarahan para dewa, kemarahan Tuhan yang disebabkan oleh terjadi perubahan konstelasi bintang di angkasa yang ini dalam dipahami oleh mereka membawa kesialan. Nah ini ada kaitannya dengan paham zodiak yang sekarang masih kita lihat. Jadi kepercayaan atau orang yang suka dengan zodiak itu adalah warisan dari pemahaman zaman dahulu yang berpendapat bahwa susunan bintang di angkasa yang itu terjadi perubahan konstelasinya akan mengakibatkan perubahan kepada makhluk yang ada di bumi. Begitu juga ketika mereka ketika mereka sudah mencoba memahami apa itu bencana, sebabnya dan sebagainya, maka mereka juga mencoba untuk bagaimana memitigasi bencana. Nah, tetapi sesuai dengan pemahaman mereka, cara mitigasi orang zaman baheula, zaman dulu, zaman klasik adalah dengan memberikan offerings. Offering itu adalah sesajen kalau dalam bahasa kita. Maka kita lihat kalau dalam sejarah-sejarah orang-orang lama, dalam upaya untuk merespon tentang bencana itu mereka memberikan sesaji. Mengapa? Karena mereka menganggap kan tadi itu nyambung bahwa ketika terjadi bencana, gunung api dan sebagainya itu adalah kemarahan Tuhan. Maka Tuhan harus dibujuk supaya tidak marah kan dengan sesaji itu. Mungkin Anda pernah menonton film Apocalypto yang dibintangi oleh Mel Gibson, itu bercerita tentang suku Maya yang bagaimana mereka merespon peristiwa gerhana dengan korban ke manusia, dan itu sangat menyeramkan. Hal lainnya cara mitigasi mereka dengan banyak berdoa kan, berdoa dan sebagainya. Dan pada saat yang sama mereka mendorong orang-orang untuk memberikan sumbangan atau donasi kepada tempel-tempel mereka, candi-candi mereka. Nah, apakah pemahaman klasik seperti ini tentang bencana masih ada sekarang? Ya. Saya kira ada. Kalau kita telusuri dalam masyarakat tradisional Indonesia misalnya, di daerah pedalaman dan mungkin di kampung-kampung kita masih melihat bahwa masih ada masyarakatnya yang menganggap bahwa ketika bencana terjadi disebabkan oleh karena peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya ketika terjadi gempa misalnya masih ada yang menganggap bahwa itu adalah kura-kura raksasa yang bergeser. Nah, sehingga terjadi goyangan bumi dan contoh-contoh lainnya. Maka mitigasinya dalam masyarakat kita misalnya dengan memukul kentongan banyak-banyak, ya kan? Ketika terjadi gerhana matahari misalnya, itu dipahami bahwa itu sedang ditelan oleh naga raksasa. Nah, supaya naga raksasa itu segera pergi, maka dipukul kentongan rame-rame, ya apapun yang bisa dibunyikan sehingga
matahari segera terbit. Nah, seperti itu. Memasuki masa modern, tentu pemahaman manusia tentang bencana mengalami perubahan. Perkembangan scientific revolution pada abad 16, 17, 18 berpengaruh terhadap bagaimana pemahaman manusia modern terhadap bencana itu. Hal lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemahaman bencana masa modern adalah bahwa kan ditemukan tuh dalam masa-masa modern itu penemuan baru yang tidak pernah pada ada zaman klasik. Misalnya ditemukannya bom atom. Nah, bom atom dan senjata nuklir. Nah, kita lihat kan kalau peristiwa Nagasaki dan Hiroshima itu bom atom melahirkan kematian yang luar biasa di Jepang. Lalu ini menjadi bukti bahwa ternyata yang namanya bencana bukan hanya bersifat natural atau bersifat dari alam alamiah atau mungkin dari bersifat ilahiyah, tapi juga bisa bencana adalah bersifat manusiawi atau dibuat oleh manusia. Nah, kalau kita berbicara pemahaman modern tentang bencana, kita harus ingat kepada pelopor pertamanya, yaitu Samuel Henry Prince. Dia lahir 1886 dan meninggal 1960. Nah, Henry Prince ini adalah seorang pendeta sebenarnya. Lalu kemudian dia mengambil studi PhD di bidang sosiologi dan menulis disertasi tentang Catastrophe and Social Change di Columbia University pada tahun 1920. Nah, kajian inilah yang menjadi semacam asal mula perkembangan ilmu sosiologi, ilmu bencana dalam perspektif sains. Jadi pemahaman ilmiah, kajian ilmiah tentang bencana. Dan karena Henry Prince adalah seorang sosiologis, maka pendekatannya adalah sangat sosiologis. Maka tokoh ini tidak kita lupakan karena dia pelopor kajian bencana. Nah, di mana asal mula apa yang memicu terjadi kajian bencana dalam perspektif sosiologis? Itu terjadi, ini yang mendorong Henry Prince mengkaji bencana dalam secara ilmiah melalui kajian perspektif sosiologis, yaitu ada sebuah peristiwa yang besar yang disebut dengan ledakan Halifax Explosion pada tahun 1917, yaitu di mana ada dua kapal bertabrakan. Di kapalnya ini salah satunya atau keduanya itu berisi amunisi, terjadi di Nova Scotia, Kanada. Nah, kapal ini bertabrakan sehingga menimbulkan ribuan orang yang tewas dan terluka. Hampir 22% populasi di kota Nova Scotia di Halifax, Nova Scotia itu adalah meninggal. Nah, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagi kelompok ilmuwan, khususnya Henry Prince, untuk mengkaji lebih jauh mengapa ini bisa terjadi bencana yang sangat besar diakibatkan oleh peristiwa tadi. Nah, inilah yang disebut dengan asal mula ilmuwan mulai mengkaji bencana secara ilmiah, dan Samuel Henry Prince adalah founding fathers of disaster sociology. Jadi Prince adalah bapak pendiri kajian bencana dalam secara ilmiah, khususnya secara sosiologis. Berikutnya, oleh para ilmuwan yang tadi di zaman modern, apa yang dikaji ketika mereka mengkaji bencana? Ada beberapa hal yang menjadi objek kajian sosiologi bencana. Nah, yang pertama adalah ketika para ilmuwan mengkaji bencana, yang mereka mengkaji bukanlah peristiwa bencananya itu. Misalnya bukanlah gunung apinya, bukanlah tornadonya, bukannya gempanya, bukanlah lain-lainnya peristiwa alam tadi. Yang mereka kaji adalah social structure. Struktur sosial di masyarakat yang berada di dekat atau di lokasi bencana tadi. Mereka ingin mengetahui sejauh mana nih sosial struktur yang ada dalam masyarakat tadi bisa merespon atau tidak terhadap peristiwa alam berupa gunung api, tornado, tsunami, dan sebagainya. Mereka ingin melihat apakah struktur sosial ini berfungsi atau tidak dalam upaya memenuhi fungsi-fungsi masyarakat. Jadi kajian fungsi mereka, kajian sosiologis bencana bukanlah fokus kepada bagaimana terjadinya letusan secara geologis misalnya, tapi mereka ingin mengkaji ini struktur sosial masyarakat yang ada di sekitar gunung api itu bagaimana. Nah, ini ada kaitannya dengan topik yang kedua ketika berbicara tentang social struktur, mereka mengkaji juga tentang sejauh mana nih struktur yang ada di masyarakat itu mampu memberikan proteksi atau tidak kepada masyarakat yang tinggal di situ. Maka ketika struktur sosialnya ada lemah, maka akibatnya terjadi proteksi budaya sosial yang lemah kepada masyarakatnya. Selanjutnya yang menjadi kajian mereka, ada kaitan yang ketiga,
yang dikaji oleh sosiologi dalam mengkaji bencana adalah kerentanan atau vulnerability masyarakat terhadap kejadian alam. Setelah mereka melihat bagaimana struktur sosial dalam masyarakat di daerah atau lokasi sebuah kejadian alam seperti gunung api, nah mereka ingin melihat sejauh mana nih masyarakat itu vulnerable, rentan atau tidak terhadap kejadian alam. Kalau terjadi gunung api, apakah masyarakat rentan atau tidak dikaitkan dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat tadi. Yang keempat, nah ini masih lanjut. Nah, setelah itu mereka mengkaji apakah daya masyarakat punya daya tahan terhadap bencana yang terjadi. Ketika misalnya gempa bumi terjadi, apakah masyarakat itu punya daya tahan terhadap peristiwa alam yang namanya gempa bumi ini? Nah, ini ada kaitannya dengan struktur sosial. Bila struktur sosialnya ada kuat, maka masyarakat tidak rentan dan berakibat kepada mereka punya daya tahan yang tinggi. Sebaliknya, ketika daya struktur sosial adalah tidak mendukung atau lemah, maka masyarakat di sekitar sumber bencana tadi menjadi rentan dan mereka memiliki daya tahan yang lemah. Pertanyaan berikutnya, kalau memang sudah tahu apa yang dikaji dalam sosiologi bencana dan apakah memang bencana bisa dikaji, memang bagaimana mengkajinya? Nah, sosiologi kajian bencana, khususnya sosiologi bencana adalah sebuah kajian ilmiah, bagian dari sains. Karena itu, maka ketika mereka ilmuwan bencana hendak mengkaji tentang bencana, maka mereka menerapkan metode-metode ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan. Tetapi ada spesifik nih, ada karakter khusus dalam kajian bencana, yaitu mereka menggunakan pendekatan yang multidisipliner. Artinya, ketika para ilmuwan mengkaji sebuah bencana, maka tidak hanya mengandalkan satu bidang ilmu, tetapi juga melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu. Artinya, mungkin satu orang mengkaji secara sosiologis, yang lainnya mengkaji secara psikologis, yang lain mengkaji secara ekonomi, dan lain sebagainya. Maka terjadi pendekatan yang multidisipliner dalam mengkaji bencana. Mengapa ini mereka menggunakan pendekatan multidisipliner? Nah, ini ada kaitannya dengan karakter kajian bencana itu, yaitu kajian bencana punya karakter adalah sebuah isu yang kompleks ketika bencana itu supaya bisa dipahami dengan bagus dan nanti berkontribusi bagaimana menangani bencana, maka kajian bencana itu bersifat kompleks. Sebuah fenomena yang kompleks atau bisa disebut juga hybrid fenomena yang tidak mudah atau simple, tetapi fenomena yang kompleks melibatkan berbagai unsur. Karena itu ketika ingin dikaji, bencana mesti melibatkan berbagai disiplin ilmu. Karena itulah dalam kajian bencana, kajian ini bersifat multidisipliner. Nah, di mana kebanyakan bencana ini dikaji? Nah, tentu dalam negara-negara yang modern, terutama negara-negara maju, kajian tentang bencana itu banyak dilakukan di pusat-pusat kajian bencana. Yaitu bisa lokasinya berada di kampus-kampus, ya mungkin mereka menamakan dengan Disaster Research Center, pusat kajian bencana, seperti yang ada di Ohio State University dan lain sebagainya. Di mana nih dalam Ohio State University ini ada namanya Disaster Research Center yang tokohnya adalah Enrico Quarantelli, Russell Dine dan yang lainnya, merupakan tokoh-tokoh besar utama dalam kajian bencana. Atau bisa juga bencana dikaji oleh lembaga-lembaga pemerintah. Tapi umumnya supaya mungkin menjaga netralitas dan objektivitas, umumnya kajian-kajian bencana yang ilmiah dikaji atau berlokasi di kampus-kampus. Pusat-pusat kajian ini tentu tadi saya katakan bersifat multidisipliner dan interdisipliner, tetapi pengaruh sosiologinya sangat kuat. Sejak awal memang para sosiolog menjadi pioneer, menjadi founding fathers, khususnya Samuel Henry Pins dalam kajian bencana. Maka sangatlah tidak heran ketika kita mendengar kajian bencana atau disaster studies, maka rasa sosiologinya sangat kuat. Mengingat tadi tuh, sejak awal memang sosiolog terlibat dalam mengkaji bencana, bahkan bapak sosial bencana adalah seorang sosiolog. Oke? Nah, apa berikutnya? Setelah kita memahami apakah bencana bisa dikaji, kita mengenal objek kajiannya, kemudian kita mengetahui bagaimana cara mengkajinya. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat kajian bencana? Apakah memang ada manfaatnya kita mengkaji bencana?
Nah, topik ini akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.